Shalom, selamat pagi dan salam sehat kami sampaikan kepada seluruh Bapak Ibu dimanapun berada. Doa dan harapan kami kiranya saudara sekalian di dalam keadaan sehat dan sukacita. Terlebih kiranya saudara dan kita semua selalu dalam lindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara yang kekasih, sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, biarlah kita terlebih dahulu diteguhkan oleh firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara yang kekasih, firman Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan iman kita untuk menjalani aktivitas hari ini tertulis di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-18. Beginilah firman Tuhan, saya bacakan untuk kita semua. Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kekasih, kasih atau mengasihi adalah kata yang mungkin sering kita ucapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terlebih sebagai orang percaya, kata kasih bukanlah kata yang asing di dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Kasih seringkali kita ucapkan dalam doa-doa kita, dan kasih juga sering kita lantunkan baik melalui nyanyian ataupun pujian. Bapak Ibu saudara kekasih, di atas semuanya itu, apakah kita sungguh-sungguh hidup di dalam kasih? Apakah kasih itu hanya sebatas ucapan, doa, atau nyanyian kita saja? Mari kita renungkan juga, benarkah kasih yang sering kita ucapkan itu terwujud nyata dalam tindakan-tindakan kehidupan kita sehari-hari, baik sesama manusia dan juga kasih di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kekasih, melalui perikop firman Tuhan pada hari ini, untuk sekian kalinya dalam perikop ini, Yohanes menekankan bahwa kasih merupakan buah dari kehidupan orang yang percaya. Sebagai bukti orang yang sudah tinggal dan diam di dalam Kristus, hendaklah seseorang itu mencerminkan bahwa ia juga hidup di dalam kasih, karena Yesus Kristus sendiri adalah kasih. Dalam hal ini, jika kita membaca seluruh perikop hari ini, dalam perikop firman Tuhan hari ini, Yohanes memakai contoh dari kisah Kain dan Habel. Kemarahan karena cemburu telah membawa Kain pada tindakan membunuh adiknya, yaitu Habel. Dari kasus ini, kita diajar bahwa ketika kasih absen atau alpa dalam kehidupan Kain, akibatnya dorongan untuk melakukan tindakan kejahatan pun dilakukan. Dalam perikop firman Tuhan hari ini, Yohanes juga kembali menekankan ajaran sebagaimana yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus tentang kasih yang melampaui segala norma-norma di dalam kehidupan kita manusia. Saudara, dalam perikop hari ini, pembunuhan tidak sekedar dinilai sebagai buah tindakan dosa, seperti tindakan yang telah dilakukan oleh Kain dan Habel. Namun ketika niat membunuh muncul dalam hati dan pikiran dengan dilandasi kebencian, hal itu pun merupakan dosa pembunuhan. Dan hal ini bisa kita membaca dari 1 Yohanes 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-15 pada perikop ini. Kepahitan dan kebencian terhadap seseorang yang melukai kita dapat tumbuh menjadi sebuah penyakit dan juga dapat membunuh kasih yang ada di dalam diri kita. Daripada memelihara sikap yang berlawanan dengan kasih, Yohanes memberikan contoh praktis tentang bagaimana kita mewujudkan hidup dalam kasih sebagaimana Kristus mengasihi kita. Saudara, dalam perikop ini, Yohanes menekankan, kasih adalah sebuah tindakan, bukan hanya sekedar ucapan. Kasih adalah sebuah tindakan, bukan hanya sekedar perasaan. Kasih merupakan pemberian diri yang penuh dengan pengorbanan. Dengan demikian, mengasihi
adalah tindakan memberikan diri terhadap sesama yang dapat diwujudkan dengan kepedulian dan memberikan bantuan waktu, tenaga, dan juga pikiran kepada sesama yang membutuhkan. Saudara, mari kita perhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Adakah di antara mereka yang sedang kekurangan dan membutuhkan pertolongan? Mari saudara, sebagai wujud kita telah tinggal dan diam dalam kasih Kristus. Biarlah kita mampu menghadirkan diri untuk menunjukkan kasih kepada mereka. Melakukan kasih, jangan terlalu kita pikirkan untuk melakukan hal-hal yang besar. Hal-hal yang terkecil pun bisa kita lakukan. Contohnya, mendoakan mereka. Dan boleh menopang mereka dengan doa-doa kita kepada Tuhan Allah. Demikian juga adalah tindakan kasih. Jika kita tidak mampu memberikan bantuan pertolongan dalam bentuk materi, waktu, dan tenaga, mari kita berikan dan tunjukkan kasih kita melalui saling mendoakan. Mari kita ambil kesempatan dalam hidup kita ini untuk mewujudkan kasih. Saudara, jikapun kita diberikan kesempatan untuk hidup hari ini, mari kita gunakan waktu kita untuk mewujudkan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga kasih bukan hanya sekedar ucapan, kasih bukan hanya terdapat dalam lantunan lagu dan pujian, tapi kasih itu ada dalam kehidupanmu. Kasih itu ditunjukkan melalui cara kehidupanmu. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman yang telah kami dengarkan. Biarlah Engkau menguatkan kami, para hamba-hambamu, anak-anakmu, untuk melakukan yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan, sebagaimana Engkau adalah kasih, kami juga tinggal dan diam di dalam kasih itu. Bukan hanya sekedar ucapan, bukan hanya sekedar omongan, tapi biarlah kasih itu terwujud nyata dalam tindakan kami sehari-hari. Kami mendoakan seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Biarlah Tuhan Engkau memberkati seluruh jemaat Tuhan. Berkati mereka dalam pekerjaan mereka. Berkati jemaat Tuhan di dalam melakukan aktivitas mereka satu hari ini. Bahkan keluarga kami. Biarlah Tuhan Allah Engkau yang memberkati. Bahkan orang yang kami kasihi. Bahkan juga Tuhan memberkati orang yang membenci kami. Akhirnya hidup kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.